Halo, welcome to my channel. Subscribe, nyalakan loncengnya untuk mengikuti real estate di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yekti Home Sapir. Nah, salam sehat semuanya, sekeluarga, sahabat Yekti Home Sapir di mana saja berada. Nah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah menonton dari daerah negara lain, Amerika, terus Belanda, Inggris, India, Singapura, Malaysia, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan. Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan ini bermanfaat dalam memilih properti impian Anda. Ya. Partner terpercaya, wujudkan impian Anda. Home Sapir. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tips dalam membeli rumah idaman. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua pernah dong mencari rumah, kemudian dengan beberapa pengalamannya. Nah, kali ini kita akan bahas untuk para pemula. Nah, mari kita mulai sebelum yang satu ini. Setelah pertama developer, kemudian kedua harganya kita sudah tentukan, kemampuan kita bayar berapa, kemudian ketiga cara bayarnya kita juga sudah tentukan. Setelah berdiskusi dengan pasangan, keluarga, atau orang tua jika masih single, atau sudah mendiskusikannya untuk diri sendiri. Nah, yang keempat adalah kita melihat lingkungan. Lingkungan yang kita pilih ini lingkungan seperti apa? Kalau kita suka lingkungan yang agamis, Islami, berarti cari developer syariah, atau perumahan-perumahan yang banyak muslimnya, atau perumahan-perumahan yang dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah yang Islami. Itu harus diperhatikan. Kemudian lingkungan ini juga ada strata kehidupannya ya, life style-nya itu ada. Nah, itu mau middle to low, atau low, atau middle to high, atau high. Nah, kalau kita punya dananya, tinggal memilih lingkungan yang kita harapkan seperti apa. Minta yang selevel, berarti memang perumahan-perumahan ini kita harus pilih yang selevel kita. Ya, level maksudnya di sini kan kehidupan itu beda-beda. Seperti kita sukanya di perkampungan. Nah, berarti perkampungan seperti apa? Perkampungan low, atau middle, atau high. Perkampungan juga macam-macam. Ada yang lingkungannya memang lingkungan orang kaya-kaya semua. Ada yang gitu. Nah, setelah kita menentukan, tentunya ya sesuai dengan budget keuangan kita. Namun ada beberapa perumahan yang kualitas high end,
seperti Citra Maja Raya itu kan perumahan harga dari pertama kali kita launching di tahun 2014 itu rumah cuma 90 jutaan. Sekarang sudah 180 jutaan dengan tipe luas tanah 60. Nah, itu sudah lengkap loh. Ada kolam renangnya, sekolahnya. Jadi memang lingkungannya bagus, rapih. Kita ngeluarin uang pun sedikit. Kemudian untuk ruko-ruko juga ada yang ruko harga 400-an, 600-an juta. Juga ada pasar modernnya. Di situ ada kereta apinya. Kemudian ada juga perumahan Daru yang harganya hampir sama, Cilejit. Nah, itu perumahan-perumahan Cilejit itu dari developer Modern Land. Nah, itu juga sama. Lingkungannya lingkungan yang bagus, tertata rapi. Dulunya itu masih tanah kalau tahun 2014 di Citra Maja Raya itu. Sekarang udah rame, jalanannya besar, nah identiknya jalannya besar, lingkungannya. Nah, itu kita harus pilih lingkungannya. Lingkungan tempat kita tinggal tentunya di perumahan yang lingkungannya bagus kan. Selain dari lifestyle, tentu kita memilih lingkungan tuh ada beberapa kriteria lingkungan perumahan yang nyaman dan aman. Nah, yang nyaman dan aman berarti yang pertama adalah keamanan. Keamanannya seperti apa? Nah, sekarang beberapa developer, beberapa perumahan, pengembang itu sudah sangat konsentrasi dalam hal ini keamanan. Di sana juga ada yang beberapa perumahan itu one gate system. Jadi dalam satu perumahan biasanya saat ini kan ada klaster ya. Itu ada satu pintu masuk saja. Nah, itu membuat lingkungan yang aman. Dan di sana selain one gate system ini dilengkapi oleh petugas keamanan. Petugas keamanan ini berjaga 24 jam secara bergiliran. Nah, di sini juga ada dilengkapi smart home system. Nah, beberapa perumahan itu diberikan CCTV di atas. Jadi kalau masuk ke dalam perumahan itu ada CCTV. Kemudian di pojok-pojok sekitarnya ada CCTV. Ada di beberapa perumahan ya. Perumahan modern sudah ada. Nah, ada juga beberapa perumahan yang mengadakan sendiri CCTV. Jadi CCTV pada saat di pintu gate gerbang masuk. Itu ada. Nah, selain di CCTV, beberapa perumahan juga ada panic system. Jadi panic control. Jadi kalau ada ternyata pas masuk kemudian ada orang yang tidak diharapkan, nah itu bisa memencet tombol panic alarm. Nah, nanti terhubung dengan security. Nah, itu salah satunya adalah rumah Menteng Village di Gading Serpong. Itu rumah Menteng Village ada panic alarmnya. Nah, selain itu juga ada kebocoran gas juga ada. Di situ ada alarmnya. Nah, itu beda lagi. Jadi itu ada fire alarm. Jadi kalau ada kebocoran gas, dia alarmnya akan berbunyi. Nah, sehingga warga atau penghuni di dalam rumah itu akan segera memberikan action. Wah, ini ada gas, kebocoran gas ini. Entah gas yang untuk masak atau kebocoran asap yang lain. Itu ada detektor asapnya. Itu ada di Menteng Village. Nah, di Menteng Village bisa dilihat di gambar berikut di atas. Menteng Village. Nah,
Selain itu, perumahan yang lingkungan yang bagus itu harus ada pengolahan limbah yang bagus. Saya lihat ada di perumahan Lipo Karawaci ya, itu ada pengolahan limbah. Jadi limbah-limbah yang ada dari rumah tangga itu dipisahkan. Ini limbah yang bisa hancur dan tidak bisa hancur. Plastik-plastik dan barang-barang yang tidak bisa hancur, besi itu dipisahkan dengan barang-barang yang bisa hancur. Terus kemudian kertas-kertas juga dipisahkan. Nah, sebagian didaur ulang untuk kompos. Nah, kompos ini juga dipakai untuk area hijau. Nah, selain pengolahan limbah terpadu ada, itu jadi ada lagi memiliki ruang terbuka hijau. Nah, memiliki ruang terbuka hijau itu maksudnya apa? Jadi di sana ada taman, tempat taman yang bagus, sehingga taman ini memberikan oksigen yang lebih banyak, sehingga masyarakat atau penghuni di perumahan itu akan sehat, jauh dari CO2. Jadi CO2 sudah ditangkap semua oleh pohon-pohon yang ada di ruang terbuka hijau. Nah, kemudian ada lagi, selain itu harus ada air bersih. Air bersih. Air bersih contohnya kalau di Paramount Land, kemudian di Sinarmas Land, itu ada WTP, water treatment-nya ya, untuk mengolah air itu secara mandiri. Jadi diharapkan penghuni rumah-rumah yang ada di perumahan tersebut, Sinarmas Land, kemudian Paramount Land, itu sehat gitu. Pernah saya kan tinggal di Alicante ya, di ruko Alicante-nya di kantor itu diperiksa oleh salah satu ahlinya kangen water. Terus diperiksa antara air-air itu, dan air di ruko Alicante itu kan dari WTP-nya Paramount Land. Itu ternyata airnya sudah cukup layak untuk diminum loh. Dari kadar-kadar semua, kadar mineralnya, PB segala macam itu layak untuk diminum. Jadi memilih rumah yang ada di sana adalah tepat. Jadi setelah keamanannya terjamin, kita aman, nyaman, kemudian pengolahan limbahnya juga ada, kemudian ruang terbuka juga ada, dan yang penting lagi tadi air bersih ya, air bersih juga ada, dan akses transportasi publik itu terjangkau. Nah, beberapa rumah itu terjangkau. Seperti di Paramount Land itu kalau mau ke stasiun Cisauk sekitar 10-15 menit sudah sampai stasiun Cisauk. Nah, itu salah satu akses cepat ya. Kemudian dari akses tadi kereta api ya. Kalau akses untuk tol itu langsung. Jadi ada akses sendiri yang masuk ke dalam perumahan di Gading Serpong, di Paramount Land itu. Jadi sangat, waktu kita itu dihemat ya, sangat menghemat waktu kita untuk pergi kemana-mana gitu. Jadi semua mudah. Akses tolnya juga ini langsung ke bandara, bisa juga lewat M1 bandara. Nah, itu salah satu perumahannya. Terus ada perumahan Melati Mas, perumahan Alam Sutra, semuanya terhubung dengan tol hanya 10-15 menit. Itu menjadi pilihan. Nah, itu di daerah Tangerang Selatan. Nah, kalau daerah-daerah lain silakan dicek kembali akses publik yang terjangkau. Jadi dapatkan rumah dengan lingkungan akses publik yang terjangkau, dan ini ada akses juga untuk ke fasilitas
perbelanjaan, edukasi, ibadah itu yang dekat. Nanti kita bahas ya yang untuk fasilitas. Nah, kalau di beberapa perumahan itu ada namanya IPKL. IPKL itu jadi iuran untuk pemeliharaan keamanan dan lingkungan. Nah, insya Allah dengan adanya IPKL ini bisa membantu dan memberikan kenyamanan dan kepastian kepada penghuni akan lingkungan. Jadi aman lingkungannya dan lingkungannya bersih. Coba lihat di daerah beberapa perumahan BSD, kalau kita jalan hijau, bersih, jalanan rapi. Nah, kalau dilewati mobil kita kan, mobil kita juga nyaman. Kalau jalanannya rapi, tidak merusak roda mobil juga kan. Jadi efeknya banyak ya. Kesehatan penghuni dan kesehatan kendaraan kita. Gitu. Nah, begitulah tips membeli rumah idaman. Nah, di situ sudah ada syarat-syaratnya, ada 7 tips. Semoga berguna tips ini sehingga dengan memiliki rumah idaman kita bisa menghemat waktu, tenaga, biaya yang ada dengan dilengkapi fasilitas yang lengkap dan keamanan dan kenyamanan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like jempolnya, nah, dan share kepada teman-teman ke sosmed, Facebook, kemudian IG, dan sosmed yang lain, Twitter, boleh. Nah, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Pembelian unit hubungi 0816719998. Dan untuk subscribe, kemudian like, kemudian komen positif ya, dan sebarkan, boleh dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinvestasi, ikuti training broker properti jika ingin memasarkan.